pelajaran yang kita ambil dari sini bahwa seorang wanita pelacur itu bisa menurunkan anak-anak yang soleh dan solehah ketika si pelacur itu dia tobat kepada Allah dan janji tidak akan mengulang kembali, dan dia berusaha untuk mencari laki-laki yang baik, yang soleh. Satu. Yang kedua, keberkahan dari si laki-laki yang sungguh luar biasa berpegang teguh terhadap prinsip keimanan, menjaga syariat, sehingga dia tidak berani bahkan takut kepada Allah atas apa yang dia lakukan sekalipun dia sudah mengumpulkan uang pada awalnya. Dari Imam Hasan, ketika yang dimaksud Al-Hasan ini adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Qala, beliau bercerita, kanat imro'atu baghin fi zamani Bani Israila laha thulusul Hasan la tumakkinu min nafsiha illa bimi'ati dinarin. Diceritakan ada seorang perempuan pelacur, orang perempuan yang suka melacur ini pada zaman Bani Israel. Dia itu mempunyai paras yang sangat cantik, luar biasa. Dan la tumakkinu min nafsiha, tidak ada yang bisa menggauli atau tidak ada yang memboking. Apa istilahnya ya kalau yang kayak gitu? Saya nggak pengalaman sih, jadi nggak tahu. Istilahnya itu bahasa ini yang memboking lah. Tidak ada yang bisa memboking atau mendaftar atau memanggil atau menyenangkan, membahagiakan untuk menikmati lah istilahnya si pelacur ini illa bimi'ati dinarin, kecuali dengan biaya 100 dinar. 100 dinar ini ya lumayan besar ya, lumayan besar. Ya mungkin kalau sekarang mah 1 juta lah gitu. Wa annahu absaraha abidun fa'jabathu. Dan waktu itu si perempuan pelacur ini dia melihat ada seorang yang ahli ibadah, yang mana perempuan ini fa'jabathu, dia tertarik dengan kegantengannya si ahli ibadah. Maklum karena dia ahli ibadah, siang malam beribadah, sehingga wajahnya bercahaya, wajahnya bersih karena dia nggak pernah keluar rumah, ya nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya, selalu beribadah pada Allah, sehingga wajahnya memancarkan cahaya. Dan si wanita pelacur ini dia merasa takjub, merasa tertarik dengan si abid itu, dengan seorang laki-laki yang ahli ibadah tadi. Akhirnya fadhahaba, lalu fadhahaba wa amila biyadihi. Mohon maaf, ini begini. Wa annahu absaraha abidun, si tukang ahli ibadah ini dia melihat wanita pelacur ini, dia tertarik, dia merasa takjub sehingga ingin menikmatinya gitu ya. Mungkin hawa nafsunya seperti itu. Lalu akhirnya fadhahaba, si ahli ibadah ini dia pergi, wa amila biyadi, dia kerja karena dia tadinya tukang ibadah terus gak punya duit. Ketika dia ingin memiliki atau ingin mencicipi, menikmati si wanita tersebut, maka dia kerja dengan tangannya sendiri terus sampai wa'alaja, sampai dia akhirnya mendapatkan uang. Dia bekerja keras, fajama'a mi'ata dinarin, lalu si laki-laki ini dia mendapatkan 100 dinar. Setelah dia mendapatkan 100 dinar, senang dia. Ini harus kerja keras, saya dapat 100 dinar. Untuk apa? Untuk bisa mencicipi si wanita tadi, karena harganya mahal, 100 dinar. Akhirnya summa ja'a ilaiha, lalu si laki-laki ini, si abid yang ahli ibadah ini, dia datang ke si wanita tersebut.
mengucapkan salam, datang, diterima, duduk, waqala. Dan dia berkata, si laki-laki ini, innaki a'jabtini, sesungguhnya kamu itu membuat aku kagum, membuat aku terpincut, membuat aku senang, membuat aku menggebu-gebu ingin mencicipi kemolekanmu atau keindahanmu. Sehingga fantolaktu fa'amiltu biadi, lalu saya memutuskan untuk pergi dan saya kerja untuk mendapatkan uang 100 dinar. Wa alajtu, dan saya kerja keras hatta jama'tu mi'ata dinarin, sampai akhirnya terkumpullah uang 100 dinar. Begitu disampaikan, maka faqalat, si wanita yang cantik tadi, yang harganya 100 dinar tadi, dia berkata, udkhul, oh silahkan, kalau anda sudah mempunyai uang 100 dinar, berarti sudah sesuai dengan tarif atau harga yang saya pasang, yang saya iklan di status-status ya, di Facebook, di mana-mana, di Instagram. Maka karena ini sudah sesuai, boleh, udkhul, silakan masuk. Fadakhala, lalu si laki-laki ahli ibadah ini masuk. Wa kana laha sarirun min dhahabin, dan ternyata begitu masuk, ini si wanita tersebut mempunyai satu ranjang yang mana di samping-sampingnya itu dihiasi dengan emas. Kalau kita artikan sarirun min dhahabin, ada ranjang dari emas, bukan berarti terus sampai ke kasur-kasurnya emas. Kasur-kasur tetap ya, emas ini ranjangnya saja. Begitu dibawa masuk, Masya Allah, pantesan harganya 100 dinar. Selain dia cantik, indah, smart begitu ya, menyenangkan, membahagiakan, ranjangnya pun, kamarnya ini terbuat dari emas, pantesan 100 dinar. Akhirnya fajalastu ala saririha, lalu saya duduk di atas kasurnya wanita tersebut. Sumaqalat lahu, lalu si wanita ini mulai berkata kepada si laki-laki yang ahli ibadah, ya halumma, ayo sini, masuk sini, ayo sini. Akhirnya masuk. Fajalas, begini, mohon maaf, ini fajalasat ya. Si wanita tersebut duduk di atas ranjangnya, lalu dia berkata, halumma, sini sayang. Bahasanya sudah bikin ini, sini. Dipanggillah si orang ahli ibadah tersebut. Falamma jalasa minha, ketika si ahli ibadah ini dia duduk ya di dekat ranjangnya dari kasur tadi, majlis rajuli minal mar'ati, ketika si laki-laki ini sudah duduk di pangkuan wanita sebagaimana duduknya laki-laki di atas perempuan, mungkin istilahnya di lahun, istilah Sunda mah di pangku duduk di pangkuannya, di pangkuan si wanita, udah duduk, udah nyaman nih ya, maksudnya mau muqaddimah begitu. Zakaro, awas ini bisa salah baca, masalah ini. Zakaro maqamahu baina yadayillahi raqib, dia spontan teringat dengan bagaimana makomnya dia, bagaimana posisinya dia seorang yang ahli ibadah kepada Allah, dan dia merasa bahwa dia itu teringat bahwa dia itu selalu dipandang oleh Allah, bahwa Allah itu melihatnya ya, berasa berada di hadapan Allah, dan amal-amal seorang hamba itu akan diperlihatkan ya, baina yadaillahi ar-raqib bi amalil ibad, yang mana amal-amal hamba itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tersadar dengan hal tersebut, ya Allah, Allah itu selalu melihat aku, Allah itu akan melihat aku pasti. Akhirnya fa'akhodatu ra'datun, akhirnya si laki-laki ini langsung seketika gemetaran. Kalau kita kan gemetarannya karena ini sudah dimulai gitu ya. Kalau ini gemetaran karena takut kepada Allah, jangan salah paham. Dia gemetar, takut kepada Allah, teringat dengan maqam Allah yang ar-raqib, yang selalu memandang, melihat, memperhatikan. Hanya faqala laha, lalu dia berkata,
utrukini, tinggalkan aku, utrukini akhruj walaki al-mi'ah dinar. Tolong lepaskan aku biarkan aku keluar, dan 100 dinar yang sudah aku usahakan buat yang aku berikan kepadamu, silakan buat kamu, aku akan pergi. Qalat ma badalaka, emang ada apa? Apa yang terjadi sama kamu? Ada apa ini? Kenapa kamu minta pergi? Ini kan uang udah 100 dinar, sudah aku terima, aku udah siap. Kenapa kau sekarang pergi? Ada apa? Waqad za'amta anni a'jabtuka. Ya. Dan kau sudah menganggap bahwa aku itu telah takjub kepadamu. Artinya kamu sudah menganggap bahwa kamu itu takjub kepadaku. Lalu apalagi? Sekarang sudah di depan mata, kau sudah bayar. Kenapa? Falamma qaddarta alayya fa'alta alladhi fa'alta. Kamu sudah menganggap aku ini adalah wanita yang menakjubkan bagimu, dan kamu kerja keras berusaha untuk mendapatkan uang 100 dinar. Sekarang kau udah mampu mendapatkan 100 dinar dan sudah ada di hadapanku. Lalu kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kenapa seperti ini kepadaku? Qala, lalu si laki-laki itu berkata, faza'an minallah. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut kepada Allah, wa min maqami baina yadaihi, dan bagaimana tingkatanku atau derajatku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ghadiba alayya, sungguh pasti Allah itu akan marah kepadaku. Fa anta abghadun nas ilayya, dan engkau ya Allah adalah engkau adalah zat yang paling benci, manusia yang paling kau benci ya Allah, mungkin aku. Faqalat, lalu si wanita itu berkata, in kunta shadiqan fama li zaujun ghairuk. Kalau memang kamu seperti itu betul, aku tidak akan kawin kecuali denganmu. Si wanita ini tertakjub. Kenapa? Ternyata sudah di depan mata, sudah siap. Dia masih mempertahankan keimanannya, tersadar, ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka si wanita itu justru terbalik, dia yang tertakjub dengan si laki-laki ini. Dan dia mengatakan, kalau memang kamu betul seperti itu dan kamu takut kepada Allah dan tidak akan menggauliku, baik, kalau begitu saya tidak akan menikah terkecuali dengan kamu. Wah, kalau saya diancam begitu ya bismillah, ya. Apalagi yang diinginkan, begitu kan, yang diinginkan dari awal. Tapi apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, ahli ibadah ini? Faqala, lalu dia berkata, da'ini akhruj. Enggak. Pokoknya biarkan aku keluar. Tolong lepaskan aku. Faqalat lau la. Enggak. Saya nggak bakal ngelepasin kamu. Saya tidak akan mau menikah kecuali denganmu, dan aku harus menjadi milikmu. Illa anta ja'alali annaka tatazawwaju bi. Terkecuali kalau engkau mau aku dijadikan sebagai istrimu. Gimana kira-kira? Kalau kau mau menjadikan aku sebagai istrimu, akan aku lepaskan. Qala if'al, lakukan. Oke. Mohon maaf. Qala af'alu fatakna ubi saubihi. Lalu aku melakukan sesuatu sehingga aku melepaskan baju summa kharaja ila baladihi. Lalu pergilah. Qala, Imam Hasan Al-Basri mungkin ya maksudnya. Imam Hasan Al-Basri beliau bercerita bahwa dia melakukan itu dan dia melepas baju dan berbagai macam cara. Akhirnya dia keluarlah dari kampungnya tersebut, pergi dia jauh. Fartahalat nadimatan ala makana minha hatta qadamat baladahu. Dan ternyata si wanita ini juga sama, menyesal, dia merasa dosa, baru teringat, tersadar atas si laki-laki yang mulia ini, sehingga dia ingin tobat, dan akhirnya dia pergi, datang sampai ke kampung atau desa si laki-laki tersebut, nyusul, karena waktu itu dilepas. Fasa'alat anismihi, lalu si perempuan ini bertanya-tanya namanya, namanya, wa manzili, dan rumahnya sebelah mana. Akhirnya fadullat
alaihi, lalu ditunjukkanlah tempat si laki-laki tersebut. Wa kana turafu bil malikah, ternyata si wanita ini terkenal dengan keturunan ratu, keturunan raja sebenarnya. Sehingga akhirnya bagaimana? Karena perempuan ini ternyata ada seorang ratu, fakilalahu, maka dikatakan kepada si laki-laki tersebut, innal malika qad ja'at, wahai orang yang ahli ibadah, sesungguhnya ratu telah datang ya kepada anda, ingin bertemu dengan anda. Hanya si orang yang ahli ibadah ini dia nunggu, dan falamma ra'aha, ketika si laki-laki itu melihat ternyata yang datang itu adalah wanita yang dulu akan dia cicipin, yaitu wanita pelacur tadi. Akhirnya saking kagetnya, syahakotan, dia langsung narik nafas panjang, kaget, dan akhirnya famata, dia meninggal. Masya Allah, rahimahullah. Bayangkan ya, seorang pelacur datang ke rumahnya, ingin dinikahi olehnya. Begitu melihat si pelacurnya, justru malah dia meninggal dunia, saking takutnya. Qala, lalu Imam Hasan Basri bercerita, fasaqatat fi yadiha, dan terjatuhlah si laki-laki ini di tangannya si wanita tersebut. Wa qalat amma hadza faqad fatani, adapun si laki-laki ini sungguh telah selesai, artinya aku tidak bisa memilikinya karena dia sudah meninggal dunia. Halahu min qaribin, apakah dia masih punya saudara kerabatnya? Qalu, lalu orang-orang di sana mengatakan, lau akhu rajulin fakir, lau akhun rajulun fakirun. Oh iya, dia punya saudara laki-laki yang sangat fakir. Qalat, lalu wanita tersebut mengatakan, fa ana atazawwaju bi hubban li akhihi, baik kalau begitu saya akan menikah dengan si saudaranya laki-laki ini karena aku cinta kepada saudaranya. Hanya dia menikah dengan adiknya si laki-laki tadi yang fakir. Fa tazawwajathu, lalu dinikahkanlah si wanita tersebut. Fa yasarallahu ta'ala minhu sab'ata anbiya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, terlahir dari si wanita tersebut adalah 7 nabi. Maka pelajaran yang kita ambil dari sini bahwa seorang wanita pelacur itu bisa menurunkan anak-anak yang soleh dan solehah ketika si pelacur itu dia tobat kepada Allah dan janji tidak akan mengulang kembali, dan dia berusaha untuk mencari laki-laki yang baik, yang soleh. Satu. Yang kedua, keberkahan dari si laki-laki yang sungguh luar biasa, berpegang teguh terhadap prinsip keimanan, menjaga syariat, sehingga dia tidak berani bahkan takut kepada Allah atas apa yang dia lakukan sekalipun dia sudah mengumpulkan uang pada awalnya. Maka dengan barokahnya ini si wanita pelacur ini dia menjadi tobat, dan saudaranya yang laki-laki yang miskin ini terangkat karena dia sebagai ratu. Lalu si barokahnya melahirkan 7 nabi yang luar biasa. Maka dari itu ketika orang tua yang kurang baik namun dia berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan keturunan yang baik. Dan ketika orang tua itu baik namun ada yang orang tua itu baik, tentu anak juga ada yang tidak baik seperti itu. Jadi artinya orang tua yang awalnya tidak baik tapi berusaha untuk menjadi baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Orang tua yang baik ya, cuman dia dalam hatinya ada keburukan sehingga nanti ngefek kepada anaknya menjadi tidak baik. Maka dari itu harus, bukan kita ya, orang yang merasa dia banyak dosa dan sebagainya, bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka anak-anak keturunan Anda akan menjadi orang-orang yang hebat. Sekalipun misalkan naudzubillah min dzalik, Anda adalah sebagai pelacur per malam dibayar, akan tetapi kalau ada niat baik, insya Allah anaknya tidak akan menjadi
buruk, akan tetapi bisa saja akan menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama. Bahkan di sini disebutkan menjadi nabi, bukan hanya 1 2, tapi 7 nabi terlahir dari seorang pelacur yang bertobat kepada Allah Subhanahu